rumah semi permanen di Kota Medan terbakar. Gubernur Sumatera Utara perpanjang PPKM hingga 14 Maret. Bank Indonesia gelar pelatihan wartawan ekonomi daerah. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Utasoid, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, 3 unit rumah warga yang berada di pemukiman padat penduduk di Jalan Denai Gang Rukun, Kecamatan Medan Area Sumatera Utara, Selasa siang ludes dilalap si jago merah. Petugas damkar dari Pemko Medan dibantu warga terus berjibaku memadamkan kobaran api yang terus membesar dan menghanguskan bangunan rumah semi permanen milik warga. Warga sempat memadamkan kobaran api dengan menggunakan air parit yang ada di depan rumah yang terbakar. Setelah berusaha sekuat tenaga, kobaran api berhasil dipadamkan petugas damkar setengah jam kemudian dengan menurunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Proses pemadaman yang dilakukan petugas sempat mengalami kendala karena akses masuk ke lokasi kebakaran sempit yang menyebabkan mobil damkar tidak bisa masuk. Pemilik rumah hanya bisa menangis melihat bangunan rumah dan seluruh isinya hangus terbakar. Belum diketahui asal api yang mengakibatkan 3 rumah ludes terbakar. Namun dari keterangan warga, api berasal dari hubungan listrik arus pendek dari salah satu rumah yang terbakar. Suryana Sution, Kepala UPT Damkar Medan mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran rumah di Gang Rukun Jalan Denai Medan tersebut. Semi permanen kita bilang karena papan ada yang terbakar itu ada 3 rumah. Untuk korban jiwa tidak ada dan penyebabnya masih dalam penyelidikan. Dugaan awal bang. Gimana? Dugaan awal bang. Dugaan awal kita hanya dengar informasi sekelintingan dari listrik. Kira-kira kerugiannya berapa? Kerugian itu belum kita dapat Pak, masih kita data lagi. Peristiwa kebakaran tersebut kini sudah ditangani pihak kepolisian sektor Medan Area. Akibat kebakaran tersebut, pemilik rumah mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Di samping itu pemirsa, Polres Batubara menetapkan tersangka terhadap seorang pelaku membakar rumah hingga menyebabkan 3 rumah semi permanen ludes dilalap si jago merah. Fitri alias Evi, warga Jalan Beringin, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara ini terpaksa harus berurusan dengan Satreskrim Polres Batubara. Lantaran pelaku nekat membakar rumah hingga mengakibatkan 3 rumah semi permanen di kawasan padat penduduk tersebut ludes dilalap si jago merah. Menurut Kapolres Batubara, pelaku merupakan ibu rumah tangga beranak 3, bermula membakar tilam di rumahnya. Api yang disulutnya membesar langsung menjalar hingga membakar rumah tetangga. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Sementara menurut Fitri, dirinya nekat membakar tilam di rumah lantaran cerainya ditolak oleh suaminya. Fitri mengaku meminta cerai lantaran suami tak memberi nafkah hingga dirinya gelap mata melakukan pembakaran tersebut. Pembakaran, ya, ini terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 jam 19 WIB. Pelaku atau tersangkanya adalah Fitriani alias Epi, ya. Dugaan pertama awal kebakaran, tapi ternyata terjadi pembakaran akibat dari pertengkaran keluarga. Fitriani alias Epi ini bertengkar dengan Muhammad Rustam Ritonga, suami istri, mungkin karena dongkol, kesal atau gimana, dibakarnya rumahnya, mulai dari tirenya, bakar pakai korek api, merembes ke rumah yang lain sehingga terbakar 3 pintu rumah. Rumah si tersangka 1, rumah tetangganya 2 unit, ya. Meski perbuatannya tersebut mengakibatkan dirinya terancam hukuman 15 tahun penjara, pelaku mengaku tidak menyesal. Kesal aja Pak. Kesal masalah apa? Enggak cerai dia, enggak dikasih suaminya. Anaknya udah besar-besar. Udah, yang tua SMA 1. Iya. Ada berapa anak kakak? 3.
3. Enggak mau lagi. Alasannya? Apa dia Alasannya kawin lagi? kayak mana ya Pak? Dia ngasih makan nggak mau, dia makan mau. Menyesal nggak? Nggak menyesal. Masa nggak menyesal? Tetangga itu Sebelumnya, masyarakat Jalan Beringin, Desa Boga, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, pada Selasa malam 16 Februari 2021 lalu, berjibaku memadamkan api membakar 3 rumah semi permanen dengan alat seadanya. Api yang menghanguskan 3 rumah tersebut berhasil dipadamkan setelah 2 unit pemadam kebakaran dibantu warga memadamkan api selama 2 jam. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, seorang remaja berusia 17 tahun diamankan polisi setelah video aksi pemalakannya terhadap sopir truk viral di media sosial. Video pemalakan yang dilakukan remaja berinisial ES alias Egi terhadap sopir truk ini direkam langsung oleh penumpang yang berada di sebelah sopir. Dalam rekaman tersebut, pelaku yang bergantungan di pintu mobil meminta sejumlah uang. Video aksi pemalakan terhadap sopir truk yang terjadi pada 27 Februari lalu di kawasan Kelurahan Tanjung Mulia, Medan Deli, Sumatera Utara ini pun akhirnya viral di media sosial. Pelaku akhirnya ditangkap polisi pada Senin sore di Jalan RPH Rel Kereta Api Mabar, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Awalnya pelaku membantah melakukan pemalakan, namun setelah petugas memperlihatkan video dirinya sedang beraksi, remaja pengangguran ini akhirnya mengaku. Kapolsek Labuhan Kompol Edi Safari Selasa siang mengatakan, komplotan ini sering melakukan aksi pemalakan dengan sasaran sopir truk yang bermuatan. Mereka juga kerap melakukan aksi pencurian muatan dan melempari mobil dengan batu bila permintaannya tidak diberi. Adanya viral pada tanggal 27, tepatnya pada hari Sabtu, di daerah Kayu Putih, Mabar. Jadi kami tadi sudah menangkap atas nama Muhammad Egi yang sering memalak para supir kendaraan yang mengangkut barang dari Kim. Ada informasi bahwasanya ada pelemparan terhadap mobil-mobil yang lalu lalang. Kami akan segera tindak lanjuti setiap hari, kami akan pantau kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat. Pelaku pemalakan tersebut kini masih dalam pemeriksaan petugas Polsek Labuhan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai tanggal 1 hingga 14 Maret. Perpanjangan PPKM ditempuh guna menekan laju penyebaran coronavirus yang hingga kini belum terkendali. Perpanjangan masa PPKM tersebut ditempuh pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena sampai kini tanda-tanda penurunan kasus COVID-19 belum terlihat. Data terakhir pada Satgas COVID-19, angka kasus kematian di Sumatera Utara masih di atas rata-rata nasional, yaitu 3,14%, positivity rate 7,2%, dan angka kesembuhan 86,5%. Berdasarkan data yang ada, Gubernur Edi kembali memperpanjang PPKM hingga 14 Maret mendatang dengan harapan virus tersebut bisa dikendalikan tanpa mematikan aktivitas ekonomi masyarakat. Instruksi Gubernur tersebut memuat pembatasan tempat kerja dengan menerapkan protokol kerja dari rumah sebesar 50% dan kerja dari kantor sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Sektor penting terkait kebutuhan pokok masyarakat tetap bisa beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan. Kafe dan restoran hanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 9 malam, sementara tempat hiburan malam hingga pukul 10 malam. Meski demikian, tim monitoring Satgas Penanganan COVID-19 Sumut masih menemukan pelanggaran waktu operasional yang ditentukan sesuai instruksi Gubernur. Saat dirazia, ada beberapa pelaku usaha yang masih membuka usaha hingga melewati batas waktu yang diizinkan.
kayak nggak ada PPKM gitu. Begini, memang ada dilema ya kita untuk melakukan pendisiplinan masyarakat kita terhadap COVID-19. Ya. Yang pertama, melakukan kegiatan pembatasan kegiatan aktivitas masyarakat. Tetapi juga kita harus memperhatikan tentang geliatnya ekonomi. Untuk itu kita batasi dia sampai jam 9 malam kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersifat produktif. Yang tidak produktif pasti kita tutup, contohnya minum, ada kegiatan-kegiatan karaoke, kegiatan-kegiatan yang saat ini yang tidak mendukung kegiatan perekonomian rakyat secara merata. Ini yang harus kita, tetapi harus tetap kita lakukan, kalau tidak terlalu bebas. Dan COVID-19 saat ini masih benar-benar yang masih mengancam kondisi rakyat Sumatera Utara. Edi juga mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Petugas gabungan juga dikerahkan untuk melakukan razia siang dan malam, baik di tempat-tempat usaha maupun di jalan untuk memastikan masyarakat dan pelaku usaha mematuhi regulasi dan protokol yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan penyebaran virus mematikan itu. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 2 jenazah terkonfirmasi COVID-19 yang dimakamkan di tempat pemakaman umum khusus COVID-19 di Kabupaten Karo hilang. Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Karo akan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. 2 jenazah pasien terkonfirmasi COVID-19 hilang dari pemakaman umum khusus COVID-19 di Desa Salit, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Hilangnya 2 jenazah ini diketahui beberapa waktu lalu berdasarkan laporan masyarakat sekitar. Menurut pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo, saat ini tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Karo masih melakukan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat tersebut. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti pelaku pembongkaran makam tersebut, dikarenakan diduga dilakukan pada saat malam hari. Untuk mengatasi permasalahan ini, tim Satuan Gugus Tugas akan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib, di mana dalam tim gugus tugas juga terdapat bidang penegakan dan pendisiplinan peraturan yang di dalamnya terdapat aparat penegak hukum. Untuk menyelidiki siapa yang melakukan pembongkaran makam tersebut, selain itu juga memperketat peraturan guna mengantisipasi kejadian yang sama. Sebenarnya kalau secara umum kita sudah tahu ya datanya, sudah kita ketahui tadi karena di Salit kan ada juga data-data kumpulan, kan ada juga lengkap dengan tanda pengenalnya. Secara pasti kita tahu tuh ternyata siapa yang sudah ketahui. Apakah nanti kita datangi keluarga untuk mencari keterangan atau seperti apa? Ini nanti kita serahkan ke aparat kepolisian aja, ke aparat yang berwajib aja lah. Kan kita rencanain ini, nanti akan kita susun laporan kita. Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Karo mengimbau kepada masyarakat yang keluarganya telah dimakamkan secara protokol COVID-19 di Desa Salit agar tidak mengambil jenazah secara diam-diam, dikarenakan hal tersebut melanggar peraturan yang telah disetujui dan ditandatangani secara bersama, di mana jenazah dapat diambil dalam kurun waktu 5 tahun. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pasokan ikan basah di sejumlah pasar di Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara saat ini terpantau minim. Namun hal tersebut tidak mengganggu kestabilan harga yang masih tetap normal hingga ke pelosok Pulau Nias. Kondisi pasar Luaha tempat penjualan ikan basah di Kota Gunung Sitoli, Pulau Nias, Sumatera Utara sejak sepekan terakhir hingga saat ini terlihat sepi. Banyak lapak dagangan yang masih kosong akibat minimnya pasokan ikan. Minimnya ikan basah bukan masalah faktor hasil tangkapan nelayan selama sepekan terakhir, melainkan banyaknya penggalas ikan yang masih belum berdatangan ke lokasi pasar atau nelayan lebih memilih memasok ikan ke pangkalan penjualan di berbagai pasar tradisional lainnya. Beberapa pedagang yang tetap berada di kawasan Pasar Luaha Kota Gunung Sitoli ini tidak mengambil kesempatan untuk menimbun harga di tengah minimnya pasokan ikan. Berbagai jenis ikan basah umumnya berada pada harga stabil,
Seperti halnya ikan kerapu masih tetap Rp40.000 per kilogram, ikan kakap Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram. Sedangkan ikan tongkol Rp35.000 per kilogram dan ikan nanas Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Harga tersebut dipastikan menetap normalnya sampai saat ini. Harga kerapu itu sekitar 45-40 ribu sekilo. Terus seperti kakap itu 60-55 ribu. Paling kecil dia 50 ribu untuk hari ini. Dan tongkol sisi itu sekitar 35 ribu sekilo. Yang ada seperti anak tongkol itu kalau penjualannya sekarang itu 5 ribu ke 4 ribu satu ekor. Itu kondisi itu nggak ada peningkatan bila dibandingkan hari-hari sebelumnya, Bang? Menetap atau gimana? Sedikit? Untuk sementara ini tidak ada ya rata semua. Nah, tidak ada peningkatan juga. Masalahnya standar aja harganya, tidak kurang dan tidak lebih. Seperti itu aja. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sebanyak 16 orang wartawan Siantar Simalungun mengikuti pelatihan wartawan daerah 2021 yang diadakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dalam pelaksanaannya, para wartawan diberi materi terkait pelatihan penulisan artikel ekonomi dan jurnalisme etik. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Pematang Siantar Sumatera Utara mengadakan pelatihan wartawan daerah Siantar Simalungun yang berlangsung selama 1 hari di Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun pada Jumat tanggal 26 Februari 2021 lalu. Pelatihan tahun ini dilakukan sesuai dengan prokes COVID-19. Dihadiri sebanyak 16 orang wartawan Siantar Simalungun dari berbagai media cetak, elektronik, dan online. Tema pelatihan adalah penulisan artikel ekonomi dan jurnalis etik. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Edi Rahmanto Hidayat, dan Koordinasi Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Syahril sebagai narasumber. Melalui pelatihan tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar Edi Rahmanto Hidayat menjelaskan terkait inflasi target capaian 12 juta pengguna Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS oleh merchant di tahun 2021 melalui strategi perluasan komunikasi dan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang didukung oleh peningkatan kapasitas UMKM. QRIS adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran PJSP menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar memudahkan proses transaksi elektronik dengan cepat dan terjaga keamanannya. Selanjutnya melaksanakan Pekan Ekonomi dan Keuangan Digital dan bekerja sama melakukan elektronifikasi transaksi pemerintah dan tim percepatan perluasan digitalisasi daerah. Teman-teman, jadi memang untuk kali ini Bank Indonesia Perwakilan Pematang Siantar mengadakan pelatihan kepada wartawan ekonomi di lingkungan Siantar dan Simalungun. Dengan pelatihan ini kami berharap teman-teman semua, teman-teman media dapat menambah wawasan dan ilmuwan terkait dengan fungsi dan tugas serta kebijakan Bank Indonesia secara umum, dan di sisi lokal di wilayah Siantar tentu saja dapat melihat apa yang telah kami lakukan selama ini terkait dengan tadi program pengembangan UMKM, program pengembangan kemandirian pesantren, dan juga terkait dengan gerakan 12 juta QRIS target di tahun ini, dan juga terkait dengan pembentukan TP2DD, tim perluasan dan percepatan digitalisasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan transaksi elektronik di tingkat pemerintah daerah. Melalui pelatihan tersebut diharapkan menambah wawasan bagi rekan media dalam bertugas. Sebagai media rekan Bank Indonesia, media dapat menyebarkan informasi yang objektif dan bermanfaat terkait apa yang sudah dilakukan Bank Indonesia kepada masyarakat. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, meski tergerus dengan alih fungsi lahan secara besar-besaran dari perkebunan nanas menjadi kelapa sawit, beberapa warga di Kecamatan Panai Tengah masih tetap bertahan dengan berkebun nanas. Selain masih memiliki nilai ekonomi tinggi, mereka juga mencoba terus mempertahankan budidaya nanas yang masih merupakan ikon kabupaten tersebut. Terkenal dengan hasil pertaniannya berupa nanas panai hingga menjadi salah satu ikon kabupaten selain ikan terubuk sejak puluhan tahun lalu, belasan warga yang tergabung di kelompok tani Pasar 3 Panai Tengah, Labuhan Batu, Sumatera Utara terus bertahan dengan berbudidaya nanas meski dengan lahan pertanian yang semakin sempit. Sempitnya lahan pertanian nanas dikarenakan tingginya masyarakat setempat mengalihfungsikan lahannya menjadi perkebunan sawit dan karet. Dari luas 560 hektar lahan perkebunan yang ada di desa tersebut, hanya 100 hektar yang masih bertahan dengan komoditi nanas panai ini. Di mana nanas panai terkenal selain memiliki rasa yang manis, juga mampu bertahan lama usai dipanen dikarenakan kadar air nanas tidak terlalu tinggi. Salah seorang petani, Julkifli, menyebutkan, kendala terbesar pihaknya bukanlah masalah hama tanaman, namun sempitnya lahan yang tersedia sekarang menjadi kendala terbesar. Pihaknya pun berharap pemerintah setempat bersedia menyediakan lahan kosong guna mengembangkan budidaya nanas tersebut. Sebenarnya kalau saya boleh bilang Pak, nanas ini jauh lebih mudah dikembangkan atau dibudidayakan dibanding jenis tanaman yang lain. Misalnya kemarin kita coba misalnya kencur misalnya Pak ya, itu kan terlalu banyak penyakit ya, dari bercak daun dan seterusnya. Kalau nanas ini hampir tidak ada. Jadi nggak ada ya, bahkan kan nanas yang kena banjir pun tetap bisa bertahan hidup. Nah, tapi persoalannya bukan soal penyakitnya Pak, hama saja. Hama itu tergantung kita saja Pak perawatan. Mungkin dari monyetnya, nanti ada tikus gitu ya Pak, mungkin ada yang musang. Nah, hanya sekedar itulah Pak. Kalau untuk pemasaran untuk saat ini kan Pak, kebetulan untuk 6 bulan terakhir ini memang betul kita jaga kualitas nanas seperti Bapak lihat sekarang ini. Untuk pemasarannya kami nggak terlalu bingung Pak. Ya, kenapa? Karena mungkin proses yang kami lakukan belakangan ini kan informasi seperti promosi kami di luar. Jadi sekarang ini pemborong-pemborong dari luar, dari luar daerah, mungkin ada dari Riau kemarin Pak Darokan Hilir, mungkin ada dari Deli Serdang. Mereka berdatangan kemari. Padahal di luar sana juga banyak nanas yang hampir serupa. Cuman karena mereka melirik dengan kualitas yang kami tawarkan gitu loh Pak. Nah, kita misalnya banding dengan nanas luar. Begitu selesai panen Pak, kita simpan 1-2 malam, itu seperti ada gasnya gitu ya Pak. Karena mungkin kadar air yang terlalu berlebih, sehingga nanti dia nggak tahan lama Pak, cepat busuk dia. Seperti keluar, seperti berbuih dia. Kalau nanas kita ini 4-5 hari, itu bisa lebih tahan Pak. Asalkan proses pemanenannya, dia daun atau ekornya tidak dibuang. Jadi ini seperti masak alami gitu Pak. Jadi tanpa harus kita kasih zat pengawet gitu ya. Kalau misalnya dari sini kita mau kirim ke Jakarta, kita pastikan sampai Jakarta buah kita tetap segar. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Maria Huta Said mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.